Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Maihendra dengan NIM 21105420020 dari kelas E2 dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan judul pembahasan Karl Marx dan Kapitalisme. Karl Marx merupakan tokoh filsuf berdarah Jerman. Dia juga seorang sosiolog, jurnalis, sejarawan, dan sosial revolusioner. Marx juga suka sekali dengan filsafat Hegelian. Dia tertarik pada teori-teori dialektika yang sudah dicetuskan oleh Friedrich Hegel. Di samping itu, Marx juga sangat tertarik pada studinya tentang hukum. Menurutnya, hukum pada saat itu tidak stabil, sehingga memicu banyak pertumpahan darah dan juga konflik di mana-mana. Dia mengungkapkan teori-teori politiknya tersebut di depan umum. Karena teori politiknya tersebut, Marx tidak menjadi bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London. Walaupun seperti itu, Marx tetap mengembangkan pemikiran dan berkolaborasi bersama Friedrich Engels, pemikir asal Jerman. Marx banyak menerbitkan tulisan-tulisan dan karya-karyanya dan juga suka melakukan riset di ruang baca British Museum. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Manifesto Komunis dan Das Kapital. Karya-karyanya tersebut memberikan pengaruh besar pada dunia sejarah intelektual, politik, dan ekonomi pada saat itu. Selanjutnya, pandangan Karl Marx terhadap kapitalis. Namun, siapa sangka Marx yang terkenal dengan karya-karyanya dalam memberikan pengaruh besar pada dunia politik tersebut sangat membenci paham kapitalisme. Menurutnya, kapitalisme tidak membentuk keadilan pada setiap orang. Setiap kapitalisme menurutnya sangat-sangat tidak efisien dan hanya ingin merampas harta benda yang dimiliki oleh orang banyak. Marx juga beranggapan dalam sistem ekonomi tidak ada yang namanya perbedaan kesetaraan seperti kelas rendah hingga kelas atas. Baginya, paham tersebut hanya ingin merampas hak dari orang-orang kelas bawah untuk dijadikan perbudakan massal. Baginya, paham-paham tersebut hanya ingin merampas hak dari orang-orang kelas bawah untuk dijadikan perbudakan massal. Bagi Marx, antagonisme kelas di bawah kapitalisme yang merupakan bagian dari ketidakstabilan dan alam kecenderungan krisis. Tujuan Marx sebenarnya hanya ingin menghilangkan kelas ekonomi menjadi sejajar, di mana orang-orang diperlakukan dengan sepantasnya dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kelas ekonomi. Baginya, manusia merupakan makhluk sosial dan tidak pantas untuk diperlakukan sebagai budak hanya karena ekonominya tidak setinggi seperti para petinggi-petinggi lainnya. Marx dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh di sepanjang sejarah. Karya-karyanya dipuji sekaligus dikritik oleh beberapa orang. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar pemahaman tenaga kerja saat ini dan hubungannya dengan modal. Beberapa intelektual, serikat buruh, dan partai politik dipengaruhi oleh karyanya. Dengan beberapa pihak mengadaptasi gagasan-gagasannya. Marx juga disebut sebagai salah satu arsitek utama ilmu sosial modern. Sekianlah hasil dari pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Dengan berakhirnya pemaparan tadi, maka saya akan mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.